Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. By the way, judul khotbah pada Sabat ini diambil dari ayat ini, yaitu keturunannya yang lain. Disebutkan dalam ayat ini ada karakteristik atau ciri-ciri umat Allah yang akan ada eksis di akhir zaman. Itulah zaman saudara dan saya berada, zaman menjelang binasanya dunia ini. Bahwa disebutkan dalam ayat ini, umat Allah jelas identitasnya, yaitu apa disebutkan dalam ayat ini? Menuruti hukum-hukum Allah. Apalagi yang kedua? Dan memiliki apa? Memiliki kesaksian Yesus. Tentu kita sudah tahu bahwa hukum-hukum Allah ini yang dimaksud adalah 10 hukum Allah. Dengan kata lain, jelas dalam ayat ini disebutkan bahwa umat Allah di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang menuruti bukan hanya 7 dari 10, bukan 8 dari 10, tapi 10 dari 10. Semuanya menurut hukum Allah. Tapi bagaimana dengan kesaksian Yesus? Apa yang dimaksud dengan kesaksian Yesus dalam ayat ini? Nah, ini hanya pengulangan bagi mereka yang sudah mengerti, yang sudah tahu. Tapi untuk mencari tahu apa maksud dari kesaksian Yesus ini, kita pergi ke ayat yang lain, yaitu Wahyu pasal 19 ayat 10. Gunakan lagi Alkitab saudara. Wahyu pasal 19 ayat 10 menerangkan apa itu kesaksian Yesus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi apa karakteristik atau ciri-ciri atau tanda-tanda umat Allah yang akan eksis, yang akan ada di akhir zaman berdasarkan ayat ini? Yaitu yang menuruti 10 hukum Allah dan memiliki apa lagi satu yang kedua? Kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus? Roh nubuat. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari umat Allah di akhir zaman adalah terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12. Kita buka lagi Alkitab kita. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ada pengulangan di sini. Yang pertama adalah menuruti hukum Allah, diulangi lagi dalam ayat ini, tapi ditambahkan satu detail yang lain, yaitu apalagi satunya? Memiliki iman. Iman kepada Yesus atau memiliki iman Yesus Kristus. Oke? Nah, saudara yang kekasih, untuk lebih mengerti dengan lebih baik generasi umat Allah di akhir zaman ini yang akan eksis di akhir zaman, kita perlu sedikit kembali ke kitab Kejadian ke zaman sebelum air bah untuk mengerti lebih jelas siapa umat Allah atau generasi yang akan hidup di akhir zaman. Mari kita sejenak pergi ke buku Kejadian pasal 6 sebelum air bah, zaman sebelum air bah. Nah, yang pertama kita buka Alkitab kita lihat dulu kondisi dunia sebelum air bah itu datang membinasakan dunia waktu itu. Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Mari kita baca di sana Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Bagaimana keadaan dunia sebelum air bah datang? Disebutkan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bagaimana keadaan dunia sebelum air bah? Jahat. Saudara baca lagi ayat 11, ada detail yang ditambahkan di sana, bagaimana hancurnya
kondisi dunia waktu itu disebutkan dalam ayat 11. Di sana disebutkan rusak, penuh dengan kekerasan. Jadi inilah gambaran dunia sebelum air bah datang. Ini terjadi saudara kurang lebih, ini hanya sekedar informasi saja. Ini terjadi kurang lebih 987 tahun sesudah kisah penciptaan, atau 999 tahun sebelum air bah datang. Ini kisah yang dicatat dalam Kejadian pasal 6. Nah, sekarang kita bicara umat yang akan muncul di akhir zaman, bukan keadaan orang di akhir zaman. Nah, untuk mendapatkan kondisi umat di akhir zaman, kita perlu lihat kembali apa yang kondisi umat sebelum air bah. Nah, tadi kita sudah dapatkan kondisi dunia sebelum air bah adalah jahat, rusak, penuh kekerasan. Kalau begitu, bagaimana kondisi di akhir zaman? Akankah seperti itu? Mari kita lihat hubungan yang Yesus sendiri nyatakan dalam ayat yang kita sudah pernah pelajari dalam pekan doa, yaitu Matius pasal 24 ayat 37. Nah, kita ini saudara sahabat ini adalah seperti study Bible study. Okay? Kita belajar Alkitab. Matius 24 ayatnya yang ke-37. Yesus menghubungkan dua event ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Siapa yang berkata di sini? Yesus yang berkata. Jadi Yesus menghubungkan kondisi dunia pada zaman sebelum air bah akan sama kondisinya dengan keadaan dunia sebelum dunia ini dihancurkan. Dengan demikian, datangnya air bah adalah simbol datangnya Yesus. Seperti air bah datang menghancurkan dunia dengan air, demikian juga itu adalah simbol kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang ini bukan menghancurkan dunia dengan air, tapi akan menghancurkan dunia dengan api. Dengan api. Baik. Nah, saudara yang kekasih, kita simpan dulu latar belakang ini atau background dari pelajaran kita ini sejenak. Jadi kita pause di situ. Kita simpan sejenak. Nah, sekarang, tapi jangan lupa itu dasar pelajaran kita yang pertama. Sekarang mari kita pergi kepada seorang pahlawan yang muncul sebelum air bah, yaitu Henokh. Kita akan belajar sedikit tentang Henokh pada sahabat ini. Nah, di zaman Henokh kita akan perhatikan bahwa ada dua jenis kategori umat Allah yang setia. Oh pendeta, bukankah hanya ada satu umat Allah? Ya, memang pada dasarnya hanya ada satu, tapi terbagi atas dua golongan orang, yaitu orang atau umat Allah yang mati sebelum air bah dan yang tidak mati ketika air bah datang. Saudara ikuti pembahasan saya? Jadi dua golongan umat Tuhan adalah, umat Tuhan yang pertama di zaman Henokh adalah mereka yang mati sebelum air bah datang dan yang tetap hidup meski air bah datang. Oke? Bisa ikuti sampai di situ? Oke, mari kita teruskan. Nah, yang mati sebelum air bah ini adalah simbol atau lambang bahwa akan ada orang juga di akhir zaman yang akan mati sebelum Yesus datang. Namun seperti yang saya katakan, ada juga orang yang tidak akan mati meski air bah datang, adalah juga simbol di akhir zaman ada orang juga yang tidak akan mengalami mati, tidak akan melihat maut, tidak akan mati ketika dunia ini dihancurkan. Oke? Nah, mari kita lihat contoh mereka-mereka yang setia yang mati sebelum air bah. Kita buka Kejadian pasal 5. Dalam Kejadian pasal 5 kita akan baca beberapa ayat, namun hanya singkat-singkat saja. Kita mulai ayat 5, Kejadian 5 ayat 5. Contoh orang-orang yang mati sebelum air bah. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kemudian ayat 8.
Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Kemudian ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kemudian kita loncat ayat 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat 20, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ayat 27, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Yang terakhir ayat 31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Nah, itulah gambaran orang yang mati sebelum air bah, yang akan juga menjadi simbol orang yang akan mati sebelum datangnya Yesus Kristus. Sekarang kita pergi kepada Henok, karena yang istimewa di sini adalah dari daftar orang yang mati ini, ada yang ternyata tidak mati. Siapa dia? Henok. Jadi Henok adalah sosok yang spesial dari daftar orang yang mati ini. Ada yang tidak mati. Kita baca ayat 24, Kejadian 5 ayat 24. Kita akan lihat sesuatu yang istimewa di sana. Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata begini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi ada orang bilang, ya betul memang pendeta Henok diangkat oleh Allah. Ya mungkin ketika dia mati dulu, mungkin dia sudah mati dulu baru Allah angkat sama dia. Jadi belum tentu Henok hidup lalu Allah angkat, karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Nah, untuk mencari tahu bahwa benar Henok diangkat hidup-hidup, kita cari lagi ayat yang lain yang mendukungnya, yaitu dari Ibrani pasal 11 ayat 5. Ibrani pasal 11 ayatnya yang kelima. Ini tentang tokoh-tokoh iman, bukan? Kita tahu ceritanya. Ayat 5 Ibrani pasal 11. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Jadi ayat ini jelas bukan? Bahwa Henok, apa dia mati ketika diangkat? Tidak, dia hidup ketika Allah mengangkat dia kemana? Ke sorga. Itulah Henok. Jadi saudara yang kekasih, Henok adalah kategori golongan orang yang khusus, yang istimewa. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Henok istimewa? Apa yang membuat Henok ini spesial? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini saudara, Alkitab hanya sedikit memberi referensi tentang kisah Henok. Bahkan hanya 4 bagian Alkitab yang menjelaskan kisah tentang Henok. Yang pertama adalah tadi yang kita sudah baca, Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Yang kedua tercatat dalam Lukas pasal 3 ayat 37 tentang silsilah dari Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Ibrani 11 ayat 5 yang baru kita baca. Dan yang keempat adalah Yudas 14-15 ayat bersautan kita tadi. Jadi hanya sedikit. Mungkin akan timbul pertanyaan, pendeta, bagaimana mungkin dari ayat yang hanya sedikit ini kita bisa dapat pelajaran yang hebat dari ayat ini? Oh saudara, bukan berarti ayat itu sedikit, tapi tidak ada pelajaran. Kita akan lihat hanya dari 4 referensi Alkitab ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari pengalaman Henok. Nah, dari 4 ayat ini saudara, kita dapati ada 4 hal yang Henok lakukan yang istimewa, yang membuat dia istimewa. Yang pertama, dari buku Kejadian tadi kita lihat, yang pertama adalah ia berjalan dengan Allah. Yang kedua, ia
menyenangkan Allah, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut ia berkenan kepada Allah dalam Ibrani pasal 11 yang kita baca tadi. Oke? Yang ketiga, ia memiliki iman kepada Yesus. Di mana kita bisa lihat dia memiliki iman kepada Yesus? Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6. Nanti sebentar saya jelaskan. Lalu yang keempat, ia memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat. Mari kita review kembali. Apa 4 hal yang Henokh miliki yang membuat dia spesial? Yang pertama apa? Henokh berjalan dengan Allah. Yang kedua, Henokh menyenangkan hati Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Henokh hidupnya berkenan kepada Allah. Yang ketiga, apa tadi saya sebutkan? Yang ketiga, Henokh memiliki iman kepada Yesus. Dan yang keempat, Henokh memiliki apa lagi? Kesaksian Yesus. Yang kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Mari kita lihat satu demi satu dari 4 faktor atau 4 unsur ini. Kita baca Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Di sana disebutkan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Allah. Kalau saudara kembali ke beberapa ayat sebelumnya, khususnya ayatnya yang ke-22, ada sesuatu yang menarik di sana kita dapatkan. Ayat 22 Kejadian 5 berkata begini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa lama? 300 tahun. Disebutkan 300 tahun. Bagaimana dengan kisah hidup sebelumnya? Apa dia hidup berjalan dengan Allah atau tidak sebelum 300 tahun yang dimaksud di sini? Oh, saudara yang kekasih, saya ada bawa bukunya di sini. Nanti sudah dapatkan dalam cerita tentang Henokh. Di sana disebutkan Henokh lebih mengerti apa berjalan dengan Allah ketika dia memiliki anak. Siapa anaknya? Saudara baca di sini Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Bagaimana Henokh lebih mengerti? Selama 300 tahun dia berjalan dengan Allah, bukan berarti sebelum 300 tahun ini dia tidak berjalan dengan Allah. Tapi dalam 300 tahun ini setelah dia punya anak, dia lebih mengerti apa artinya hubungan antara ia sebagai anak Allah dan Allah sebagai bapaknya ketika dia sudah punya anak. Saya juga saudara lebih mengerti bagaimana hubungan anak dengan ayah setelah saya sendiri memiliki anak. Kemudian ayatnya yang Ibrani pasal 11 ayat 5 tadi kita sudah dapatkan bahwa Henokh berkenan kepada Allah, dan seterusnya kita sudah uraikan yang tadi. Nah, saudara yang kekasih, sekarang mari kita baca Yudas pasal Yudas 14 dan 15 ayat bersautan kita. Mari kita baca Yudas 14 ayatnya yang ke Yudas 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ada berapa golongan yang Henokh khotbahkan pekabaran ini? Golongan orang yang hidup di zaman mana yang Henokh khotbahkan pekabaran ini? Ada 2, saudara. Berdasarkan Matius pasal 24 ayat 37 tadi, bahwa Yesus menghubungkan peristiwa air bah dengan akhir zaman, berarti pekabaran Henokh ditujukan kepada 2 generasi, yaitu generasi sebelum air bah dan generasi sebelum Yesus datang. Jadi yang pertama yang Henokh khotbahkan, kita akan dapati di buku ini, bahwa memang Henokh berkhotbah. Dia mengamarkan orang di zamannya bahwa akan ada penghakiman Allah.
Jadi saudara yang kekasih, Henok sama dengan Nuh. Nuh juga berkhotbah, Henok juga berkhotbah. Mereka sama-sama mengamarkan akan ada penghakiman Allah akan menimpa dunia yang akan datang. Jadi Henok berkhotbah kepada generasi sebelum air bah dan juga berkhotbah kepada generasi sebelum Yesus datang, berarti generasi kita. Saya mau tanya sama saudara, apa pekabaran Henok adalah pekabaran penghakiman? Ya. Apa yang Henok kabarkan? Bahwa Allah akan datang menghakimi siapa? Menghakimi orang benar atau orang fasik? Kalau begitu apa penghakiman Allah untuk orang benar atau untuk orang fasik? Ya, untuk orang fasik. Penghakiman Allah kepada umat Allah bukan untuk mendakwa, tapi untuk membela. Tapi berbicara kalau menghukum, itu ditujukan bukan kepada umat Allah, tapi penghakiman Allah untuk menghukum ditujukan kepada orang fasik. Kabar baik saudara? Oh, kabar baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Henok seorang nabi? Henok nabi? Ya, dari mana kita tahu bahwa dia nabi? Dia bernubuat. Apa dia menegur dosa? Apa Henok menegur dosa, saudara yang kekasih? Kita nanti baca sebentar kutipannya. Ya, Henok menegur dosa. Apa dia berkhotbah tentang penghakiman? Ya, dia berkhotbah tentang penghakiman. Sekarang, mari kita urai 4 elemen yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama, berjalan dengan Allah. Apa sih maksudnya Henok berjalan dengan Allah? Saudara yang kekasih, perjanjian lama memberikan pengertian yang menarik tentang apa konsep berjalan dengan Allah. Mari kita baca Amos 3 ayat 3. Bolehkah ada operator yang membantu supaya mempercepat? Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga. Berkata begini, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dapatkah 2 orang berjalan sama-sama kalau mereka tidak sepaham? Di sini kita sudah kebanyakan menikah. Maukah saudara menikah kepada pasangan yang tidak sependapat dengan saudara ketika saudara mau menikah? Tentu saudara tidak akan pernah menikah. Kalau begitu, apakah Henok berjalan seiring dengan kehendak Allah? Absolutely. Kemudian saudara, ayat yang berikut dapat kita baca. Selain dari Amos pasal 3, mari kita baca sekarang ayatnya yang berikut. Dalam Ulangan pasal 10, kita buka Alkitab kita. Saudara, lebih baik buka Alkitab supaya saudara tidak dihindari dari rasa ngantuk. Kalau saudara tidak tidak ngantuk. Hanya intermezzo saudara. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Jadi kalau saudara ada akses untuk melihat terjemahan bahasa Inggris akan lebih jelas. Namun saya baca terjemahan bahasa Indonesia ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Nah, frase hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan di sana walk in obedience. Berjalan, terjemahan bebasnya berjalan dalam penurutan. Nah, saudara yang kekasih, jadi kita dapatkan di sini konsep berjalan sangat dekat hubungannya dengan penurutan kepada hukum Allah. Jadi, apakah Henok seorang yang menurut hukum Allah? Ya, Henok seorang yang menurut hukum Allah. Berapa dari 10? Seluruhnya dari 10. Sekarang mari kita baca ayat yang berikut dalam
Mazmur 119 ayat 1. Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Disebutkan di sana, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kembali dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan di sana menggunakan kata walk in the Lord in obedience. Berjalan dalam Tuhan dalam penurutan. Jadi kita dapatkan dari ayat-ayat ini ternyata konsep berjalan dengan Tuhan erat hubungannya dengan penurutan kepada 10 hukum Allah. Nah, sekarang apa artinya menyenangkan hati Tuhan? Elemen kedua yang dimiliki oleh Henok, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya Henok berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata pleases, menyenangkan Allah. Apa yang dimaksud dengan Henok ini menyenangkan hati Allah? Mari kita baca untuk cari tahu hal ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Berkata begini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kata berkenan kepadanya itulah kata menyenangkan Allah. Jadi kalau kita menyenangkan Allah, bagaimana menurut ayat ini? Bagaimana cara kita menyenangkan hati Allah menurut ayat ini? Ya, kita menuruti segala perintahnya. Berapa perintah Tuhan? Ada 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Oke? Saudara bisa lihat di situ? Baik. Nah, sebaliknya saudara, lawan dari menyenangkan hati Allah ini dicatat dalam Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Inilah yang kita harus hindari. Gantinya menyenangkan hati Allah, setan menggoda kita untuk melakukan yang terbalik dari apa yang menyenangkan hati Allah. Mari kita baca Roma pasalnya yang ke 8 ayat 7 dan 8. Roma pasalnya yang ke-7 ayat 7 dan 8. Berkata begini. Jika demikian, apakah yang kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Roma 8 ayat 7 dan 8, mohon maaf. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Apa tidak takluk kepada hukum Allah, saudara? Keinginan daging. Apa tadi yang sebaliknya yang Henok miliki? Henok menyenangkan hati Allah dengan menuruti hukum Allah. Nah, sekarang apa sifat yang tidak menuruti hukum Allah? Disebutkan dalam ayat ini. Perseteruan dengan Allah, yaitu keinginan daging. Lebih jelas nanti saudara baca di Galatia pasal 5. Apa itu keinginan daging di sana? Oh, banyak di Galatia pasal 5. Dan bila mana kita melakukan ini adalah perbuatan yang berlawanan dengan apa yang dimiliki oleh Henok, yang adalah lambang kehidupan umat Allah di akhir zaman. Nah, sekarang saudara yang kekasih, kita pergi ke yang ketiga, bahwa Henok juga memiliki iman. Nah, apa ini iman Henok? Fokus dari iman Henok kemana? Yang juga akan menjadi fokus gereja yang benar di akhir zaman. Kemana fokus iman dari Henok? Mari kita lihat. Ibrani, untuk mencari tahu ini kita cari tahu dulu apa arti iman, supaya kita bisa mengerti lebih jelas. Kita cari tahu dulu apa itu iman. Nah, untuk cari tahu definisi iman, kita pergi ke Ibrani 11 tentunya. Kita bahkan bisa menghafalnya. Apa Ibrani 11 ayat 1 berkata? Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita tidak lihat. Nah, sekarang pertanyaan, apa Henok memiliki harapan terhadap sesuatu
yang belum ia miliki? Apa yang belum ia miliki? Nanti sebentar kita baca kutipannya. Kemudian, apakah Henok memiliki kerinduan untuk melihat sesuatu yang belum dia lihat? Ya. Apa itu, saudara? Kita bisa melihat kemana fokus iman dari Henok. Fokus iman dari Henok adalah ke sorga. Saya ingin baca dari buku ini, halaman 91 sampai 92, kebetulan saya bawa. Halaman 91 sampai 92, apa kata dari Ellen White dari buku Sejarah Para Nabi. Halaman 91 sampai 92. Dengarkan, saudara. Orang-orang dalam generasi itu, di generasi Henok maksudnya, telah mengolok-olok kebodohan Henok yang tidak mau mengumpulkan emas atau perak atau kekayaan dunia ini. Jadi Henok, meski dia bekerja, tapi fokusnya tidak kepada harta dunia. Lalu karena dia tidak fokus kepada harta dunia, dia menjadi sumber olokan orang. Dia diolok karena tidak fokus kepada harta dunia. Kemudian kalimat berikut, tetapi hati Henok tertuju kepada harta yang abadi. Di mana hati Henok, saudara? Harta dunia atau harta yang abadi? Harta yang abadi. Ia telah memandang negeri kemuliaan itu. Kemana pandangan Henok? Ke dunia? Ke negeri kemuliaan. Ia telah melihat raja di dalam kemuliaannya di tengah-tengah Sion. Pikiran, hati, serta perkataannya terpusat ke sorga. Jadi kemana iman Henok berfokus? Ke sorga. Kalau begitu, apakah generasi umat Allah yang dilambangkan oleh Henok yang akan juga menjadi generasi akhir zaman akan juga memusatkan pikirannya ke surga? Ya. Namun setan banyak menggoda umat Allah, bahkan di gereja kita, supaya ada anggota gereja yang memusatkan pikiran gantinya kepada harta di sorga, terpusat kepada harta di mana ya? Harta di dunia. Terpusat kepada harta di dunia. Saya mau tanya kepada saudara, apakah umat Allah di akhir zaman akan berjalan juga dengan Allah? Saya yakin ya. Apakah mereka akan menurut hukum Allah di akhir zaman? Umat Allah di akhir zaman, apakah mereka akan menurut hukum Allah? Saya yakin ya. Berdasarkan ayat yang kita baca di awal tadi. Apakah mereka akan memiliki kesaksian Yesus? Ya. Jawabannya ya. Kalau begitu, apakah generasi di akhir zaman ini bisa kita sebutkan adalah generasi atau keturunan Henok? Ya, kalau begitu apakah kita generasi Henok? Ya, kita adalah generasi Henok. Kalau begitu karena kita adalah generasi Henok, seharusnya kita memiliki apa yang dimiliki oleh Henok. Yang terakhir, saudara yang kekasih, apakah Henok memiliki kesaksian Yesus? Kita sudah lihat tadi. Ya, di mana, saudara? Di mana kita dapatkan ayat itu? Tadi ayat bersautan kita, yaitu Yudas 14. Ayatnya yang ke-15. Saudara yang kekasih, saya ingin kembali membaca buku ini untuk menerangkan bahwa benar Henok memiliki karunia roh nubuat yang Allah berikan kepadanya. Sejarah Para Nabi atau Alfa Omega jilid 1, halamannya yang ke-89. Saya baca lagi kepada saudara. Dengarkan. Melalui malaikat-malaikat suci, Allah menyatakan kepada Henok maksudnya untuk membinasakan dunia ini dengan air bah. Jadi apa, Henok juga berkhotbah bahwa air bah akan datang? Ya, jadi bukan cuma Nuh yang berkhotbah. Siapa lagi yang berkhotbah? Henok, kata Ellen White. Dan ia juga menerangkan dengan lebih jelas tentang rencana penebusan.
Kalau begitu, bolehkah saya katakan Henok juga ber-KKR waktu itu? Apakah Henok ber-KKR? Ya, dia menerangkan rencana penebusan Allah kepada generasi di zamannya. Kemudian dengar kalimat berikut. Oleh roh nubuat, ia menunjukkan kepadanya tentang generasi-generasi yang akan hidup setelah air bah. Lalu, dan menunjukkan pula peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan kesudahan dunia ini. Oleh apa saudara dia berkhotbah tentang kesudahan dunia? Oleh roh nubuat. Jadi apa Henok memiliki roh nubuat? Ya, Henok memiliki karunia roh nubuat. Henok sama dengan Nuh, berkhotbah juga. Cuman Nuh harus mengalami masa air bah, tapi Henok diangkat ke sorga. Nah, saudara yang kekasih, generasi Henok di akhir zaman, karena kita sepakat tadi bahwa kita juga adalah generasi Henok, bukan? Nah, generasi Henok di akhir zaman ini juga akan sama seperti di zaman Henok. Mereka akan berjalan dengan Allah, mereka akan menyenangkan hati Allah, mereka akan memiliki iman kepada Allah, dan mereka juga akan memiliki karunia rohani atau karunia roh nubuat. Mari kita kembali saudara ke dua golongan. Masih ingat dua golongan orang yang digambarkan di masa Henok? Yang satunya mati sebelum air bah, yang satunya tidak akan mati walaupun air bah datang. Masih ingat itu saudara? Oke, mari kita kembali ke sana. Sesungguhnya Henok adalah lambang atau simbol dari umat Tuhan di akhir zaman yang tidak akan mengalami kematian sampai Yesus datang. Seperti Henok pun tidak mengalami kematian. Saya teringat kisah di Matius pasal 17 ayat 1-3. Satu kali Yesus berjalan dengan 3 muridnya, lalu dia naik ke sebuah bukit, dan ketika murid-muridnya lihat di atas bukit, Yesus dipermuliakan di atas bukit, dan ada nampak 2 orang bercakap-cakap dengan Yesus di atas bukit itu. Siapa mereka? Satunya Elia, satunya siapa lagi? Musa. Nah, kenapa Musa dan Elia? Kita baca dalam Keluaran pasal 24 bahwa Musa ketika dia mati, dia dibangkitkan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Di buku Yudas disebutkan di sana bahwa setan berebutan bertengkar dengan penghulu malaikat, yaitu Mikael, karena mayat siapa? Karena mayat dari Musa. Karena Musa setelah dia mati, dia dibangkitkan. Kita bisa dapat kisah itu di Keluaran pasal 34. Kemudian tentang Elia dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 2, kereta api datang menyambar Elia pergi ke sorga tanpa Elia mengalami kematian. Saudara yang kekasih, inilah yang dimaksudkan Paulus ketika dia menulis dalam 2 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Mari kita baca ayatnya. 2 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dan 8 sampai 18. 2 Tesalonika pasal 4 2 Tesalonika pasalnya yang ke 1 Tesalonika pasal 4 maksud saya. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ini bicara tentang orang mati ketika Tuhan datang. Saudara tahu ayat ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inilah yang dilambangkan dengan Musa. Lalu apalagi yang akan dijemput Tuhan? Dan mereka yang masih hidup, itulah yang digambarkan oleh Elia, dan siapa lagi yang satunya saudara? Dan Henok. Nah, mari kita baca satu kutipan lagi tentang tabiat
dari Henok, yang kiranya juga menjadi tabiat kita di akhir zaman ini. Kembali saya baca buku ini karena khotbah ini banyak diambil sumbernya dari buku ini, khususnya pasal tentang Set dan Henok. Kita baca halamannya yang ke-93 dan 94. Dengarkan kata Ellen White tentang Henok. Tabiat nabi yang penuh peribadatan ini, atau tabiat Henok, tabiat nabi yang penuh peribadatan ini menggambarkan keadaan kesucian yang harus dicapai oleh mereka yang akan ditebus dari bumi ini. Saudara dengar itu? Saya ulangi lagi. Buka telinga saudara dan dengar kutipan ini. Tabiat nabi yang penuh peribadatan ini menggambarkan keadaan kesucian yang harus dicapai oleh mereka yang akan ditebus dari dunia ini. Tabiat siapa yang harus kita gambarkan kalau kita ingin ditebus? Tabiat dari Henok. Inilah generasi saudara yang dirindukan oleh Yesus di akhir zaman. Generasi yang ingin Yesus jemput ketika dia datang. Namun pertanyaan, pendeta, bagaimana saya bisa mencapai levelnya Henok? Saya ini manusia berdosa, lemah saya. Saya tidak punya kuasa seperti Henok. Dapatkah saya capai level yang Henok telah capai? Bagaimana menurut saudara? Dapat saudara kita seperti Henok? Saudara yang kekasih, apa yang kita miliki sekarang, atau status kerohanian yang kita miliki sekarang ini, yang saudara punya, status kerohanian saudara dan saya yang kita punya, banyak bergantung kepada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Sangat identik dengan kesehatan, bukan? Di sini ada Dr. Pris dan Dr. Serwin. Kesehatan menyebutkan Anda adalah apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kerohanian kita akan seperti apa adalah bergantung apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita lihat. Kalau saudara ingin belajar bahasa, contohnya bahasa Inggris, saudara, bahasa Inggris ada input dan output. Apa yang keluar tergantung apa yang masuk. Saudara bisa berbahasa Inggris, bisa berkata-kata, tergantung apa yang saudara dengar dan saudara baca. Jadi listening and reading menentukan saudara punya skill untuk speaking. Jadi begitu juga dengan rohani kita. Status kita sekarang bergantung kepada apa yang kita baca, kita lihat, dan kita dengar. Pertanyaannya, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saudara yang kekasih, ada lagu, ini sebagai penutupnya, ada lagu, saudara mungkin masih ingat, di SLA dulu saya ingat lagu ini, lagunya berbunyi begini. Turn your eyes upon Jesus. Ada yang ingat lagu itu? Apa kata lagu itu? Ya, turns your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Sebagai konsekuensi bila kita lihat Tuhan, harta dunia akan menjadi sia-sia. Lagu itu berkata begini, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jadi kalau kita lihat ke atas, apa yang di dunia ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi samar-samar. Tapi kalau kita lihat ke bawah ini, gantinya akan lihat ke atas, surga yang akan berganti menjadi samar-samar. Sebagai penutup, saudara yang kekasih, saya ingin baca satu kutipan, sangat pendek, namun penuh makna. Semoga saudara menyimaknya. Kecuali kita memiliki satu pandangan tentang kota yang mulia itu, kita tidak akan pernah rindu lagi dengan tinggal di dunia ini.
Sekali lagi saya baca, ini saya ambil dari Science of the Times, 8 April 1898 oleh Ellen White. Kecuali kita memiliki satu pandangan tentang kota yang mulia itu, yaitu sorga, kita tidak akan pernah rindu lagi tinggal di dunia ini. Berapa yang masih suka tinggal di Bandung, saudara? Oh pendeta, di Bandung saya punya banyak sesuatu. Saya rindu Bandung, saya cinta Bandung. Saudara dengar, kecuali kita memiliki pandangan tentang kota yang mulia itu, maka kita tidak akan pernah rindu lagi tinggal di mana? Tinggal di dunia ini. Semoga kita punya kerinduan untuk tinggal di sorga, gantinya tinggal di dunia ini. Karena kita adalah keturunan Allah yang lain, yang harus mewarisi kerajaan yang Tuhan siapkan bagi umatnya. Amin.